Kalau aku dari kelas 5A. Tunggu deh. Kita kan belum kasih tahu nih topik wawancara kali ini. Oh iya, aku lupa. Topik wawancara kali ini adalah tentang memperingati Hari Lahir Pancasila. Sebelum kita mulai wawancaranya, aku mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila. Kayaknya sebelum kita udah pernah nungguin nih ya. Kita juga pertanyaan ya. Nah, gimana sih perasaan kalian berdua satu pacaran tadi? Senang atau ada kekurangannya? Kalau saya merasa senang, walaupun tadi aku pacaran capek, tapi upacara tadi seru Kak. Kalau kakak gimana? Senang nggak? Kalau aku sih seneng ya, cuman tadi kan aku jadi paduan suara, jadi kayak pegel-pegel gimana gitu ya. Saya kan harus kaku ya diliatin guru gitu, dan ada kamera buat nge-live, jadi takutnya kelihatannya kok gerak-gerak ya, datarnya. Kalian senang nggak bisa mengikuti acara Hari Lahir Pancasila tahun ini? Tentu sangat senang karena sebelum-sebelumnya itu jarang ya kayak gini-gini gitu, tapi sedih sih juga karena nggak ada kelas 6 jadi agak sepi gitu. Jadi kurang meriah gitu ya. Terus juga nggak ada kelas 1 juga seperti itu. Kalau kamu gimana? Kalau saya sangat senang sih bisa mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila hari ini. Kalau tahun kemarin saya tidak bisa mengikuti karena pandemi. Nah, menurut kalian acaranya lebih baik tahun ini atau tahun lalu? Tentu sih lebih baik tahun ini ya daripada tahun kemarin. Cuma tahun kemarin juga sempat sih ngikutin lomba online gitu ya kan banyak. Terus kalau tahun ini seru banget karena bisa kayak membangkitkan semangat siswa-siswi SMP kelas 1. Menurut kali, kalau saya sih tahun ini ya, soalnya tahun kemarin saya tidak mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila karena pandemi yang dibatasi. Ya. Menurut kalian, apa kelebihan dan kekurangan saat acara tadi? Sejauh ini saya merasa tidak ada kekurangan. Kelebihannya bisa memakai baju adat yang cantik dan bisa mengikuti upacara. Pak, gimana? Kalau aku sejauh ini emang sama sih, nggak ada kekurangan. Paling cuma beberapa kayak tidak makan yang buat kita capek aja. Iya, betul-betul. Tapi senang juga karena kita bisa memperlihatkan bagaimana jika kita memakai baju adat yang cantik dan memperlihatkan kita sambil melestarikan budaya-budaya Indonesia gitu. Dan juga ketika banyak orang yang melihat video kita dan orang-orang itu pada dimotivasiin gitu untuk selalu menjaga budaya-budaya Indonesia. Dan juga walaupun kita berbeda suku tetapi kita tetap satu. Nah, kalau boleh tahu nih, kalian pakai baju adat apa? Kalau aku pakai encim baju adat dari Betawi. Kalau aku pakai kebaya modern. Ini tuh punya mama aku sih sebenarnya, aku kurang tahu juga. Cuman ya mungkin dari provinsi aku yaitu Jawa Tengah. Kalau kamu gimana nih, Melika? Aku pakai baju encim juga sama kayak Sakura dari Betawi. Kalau kamu? Kalau aku sih pakai baju kebaya modern nih, yang biasanya suka dipakai buat kondangan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa harapan kalian nih pada Hari Lahir Pancasila ke depannya? Harapan saya semoga tahun depan upacara Hari Lahir Pancasila akan lebih baik dan lebih menyenangkan. Iya, menurut aku juga, tapi aku juga belum tahu sih bakal ikutan atau enggak. Karena aku bakal lulus ya, bakal lulus dari SD Cipta 1 karena bakal pindah ke SMP. Tapi ya harapannya sih karena kita melakukan upacara ini hampir di seluruh Indonesia ya untuk memperingati, kita bisa membangkitkan semangat para pemuda-pemuda Indonesia ketika mengingat waktu tahun 1945 di mana Bapak Soekarno Presiden pertama membacakan Pancasila. Hari Lahir Pancasila tahun ini sesuai nggak sama ekspektasi kalian? Menurut aku sih sesuai-sesuai aja ya, karena dari dulu juga aku udah nungguin nih gimana sih acara kemeriahan gitu setelah pandemi COVID. Apalagi apa ya, aku tuh seneng banget kalau misalnya pakai baju adat-adat kayak gini karena beda dari seragam sekolah. Saya sama juga sesuai ekspektasi saya. Ekspektasi saya hari ini sesuai dengan kemarin karena upacara Hari Lahir Pancasila itu sangat menyenangkan dan membuat saya semangat.
acara hari lahir Pancasila ke depannya. Ya, coba dulu mikir nih. Harapan ya untuk Ya, tahun depan. harapan saya untuk tahun depan memperingati hari lahir Pancasila lebih baik dan Menurut aku harapannya semoga nanti tahun depan itu bukan guru lagi yang menjadi petugas upacara. Oh, iya. Anak-anak supaya biar dilihat oh keren ya gitu. Terus juga mungkin aku juga mau ada pentas-pentas seni budaya supaya biar sambil minat lah gitu ya. Kalau boleh tahu kenapa nih kakak kok pengen ada pentas seni budaya? Karena kan kita juga sambil melestarikan budaya-budaya Indonesia jangan sampai punah gitu. Sekaligus kayak pahlawan-pahlawan tuh dulu sudah berjuang ya untuk Indonesia sampai Indonesia merdeka sampai saat ini. Apa nih harapan kamu untuk Indonesia ke depan? Ya mikir lagi. harapan saya untuk kedepannya semoga warga-warga Indonesia mencintai negeri Indonesia dan semakin kedepannya mereka pandang menyerah dan mereka juga melestarikan lingkungan Indonesia. Lagi? Ya. Jadi harapannya sih ya sama sih ya, misalnya kayak supaya membangkitkan semangat pemuda Indonesia. Waktu itu kan yang tahun 1945 dibikin lagi kalau misalnya sebenarnya Soekarno kan nggak mau ya bacain naskah undang-undang pada tahun atau tanggal itu, tapi kan sampai ditulis untuk dipaksa baca karena mereka ingin segera Indonesia itu merdeka. Makanya kita juga harus menghargai kan jasa-jasa para pahlawan kita. Itu mengapa saat kita upacara itu pasti ada yang mengheningkan cipta. Dan harapannya sih semoga ya Indonesia itu lebih sadar akan keindahan alam di Indonesia dibanding harus ke luar negeri gitu. Kayak kan banyak sekarang yang suka K-pop kan, Iya, K-pop, anime, ibu gitu pokoknya. Tapi kayak mereka nggak sadar gitu kalau misalnya di Indonesia tuh banyak kayak gitu. Kita bisa sekalian misalnya kayak tari piring, tari tortor, tari semuanya banyak banget budaya-budaya Indonesia yang sangat indah dan kayaknya pantas sih untuk disunikan atau diketahui seluruh penduduk itu. Kamu ini lebih suka budaya Indonesia atau budaya luar negeri yang kayak kamu tadi katakan kayak K-pop, anime, atau yang lainnya gitu? Kalau saya lebih suka budaya Indonesia sebab karena negara saya juga Indonesia dan saya Aku ya justru lebih suka Indonesia. Kenapa waktu itu kayak waktu ke Bali tuh pengen banget nonton tari kecak gitu kan? Karena kayak itu sangat susah banget pasti kami juga mikir gitu. Kalau misalnya kayak K-pop gitu kan kayak budaya asing. Dan tadi aku jelasin jangan sampai budaya-budaya Indonesia tuh punah atau nggak ada lagi sama sekali. Kayak aku tuh seneng banget kalau misalnya tiba-tiba ada tugas tari piring itu. Wow, itu keren banget sih Bang. Oke, sudah banyak nih pertanyaan yang telah aku dan Kak Bella lakukan. Mungkin sampai di sini aja wawancara kita. Terima kasih ya untuk kalian berdua atas waktu dan kesempatannya. Jadi kita bisa melakukan wawancara ini. Nah, terima kasih juga buat penonton yang telah menonton kita dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sekian wawancara kita. Wassalamualaikum.